Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita tentang penelitian. Dan hari ini saya akan membagi tata cara kepada teman-teman bagaimana untuk membuat kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi itu dibagi lagi, dirinci lagi teman-teman ya. Ada kisi-kisi penelitian, kemudian nanti dipecah menjadi kisi-kisi wawancara, kemudian kisi-kisi observasi, kisi-kisi angket, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita akan pecah lagi menjadi pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman angket, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti runtutan video setelah ini akan menjadi beberapa video supaya kita dapat menjelaskannya secara komprehensif. Nah, pada bagian ini teman-teman adalah kita sebut saja ini dengan istilah masternya. Jadi, untuk menentukan penelitian ke depan, itu langkah pertama yang harus betul dulu adalah instrumennya, atau dalam hal ini adalah kisi-kisi penelitian. Biasanya, dosen pembimbing baru boleh mengizinkan penelitian jika kisi-kisi penelitiannya sudah selesai. Oke, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya akan memberikan kisi-kisi penelitian kepada teman-teman, tetapi dalam hal ini adalah hanya penelitian kualitatif. Kalaupun kuantitatif, sebetulnya cara berpikirnya hampir sama, tetapi dalam teknisnya sedikit berbeda. Kita mulai teman-teman. Kisi-kisi penelitian, dicatat ya, bukan kisi-kisi wawancara. Ini kisi-kisi penelitian. Nah, pada umumnya dibuat dalam bentuk tabel. Nah, yang akan saya sampaikan adalah tabel yang paling lazim dan tabel yang paling umum digunakan dalam kisi-kisi penelitian skripsi. Oke, bagaimana bentuknya? Misalnya di sini dikasih judul ya, kisi-kisi penelitian. Misalnya seperti itu. Ya, jangan lihat tulisannya. Pokoknya begitulah ya. Kisi-kisi penelitian. Oke, biasanya pakai tabel, teman-teman. Ini biasanya nomor bagian ini nomor biasanya. Kemudian ini tujuan penelitian. Nah, ini. Oke. Ini tujuan penelitian. Kita sampai sini dulu. Jadi, teman-teman di bab 1 kan ada tujuan penelitian. Ini di-copy ke sini. Misalnya nomor 1, tujuannya adalah untuk mengetahui, ini contoh saja ya yang gampang, peran orang tua dalam pembelajaran secara daring selama pandemi. Kira-kira begitu ya. Oke, ya kita persingkat saja. Peran orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi. Jadi di-copy aja tujuan penelitian, copy ke sini. Oke. Setelah itu, kemudian kolom yang sebelah sini, ada kolom lagi. Teman-teman bisa tulis di sini, data yang dibutuhkan. Ya, abaikan saja ya, ininya tabelnya. Tulisannya juga nggak kebaca ya. Data yang dibutuhkan, oke. Untuk mengetahui peran orang tua, teman-teman, data apa saja yang dibutuhkan? Oke, sebelum kita lanjut, di sini nanti akan ada pilihan, ya, bisa observasi, bisa dokumentasi, bisa wawancara, bisa tes, bisa juga angket. Ini calonnya gitu ya. Calon yang di sebelah sini. Jadi nanti di sini ada teknik. Teknik ya ditulisnya. Nah, begitu teman-teman. Oke. Kita lanjutkan. Peran orang tua. Nah, untuk mengetahui peran orang tua, kira-kira data apa yang teman-teman butuhkan? Misalnya nomor 1 di sini diisi saja misalnya usaha orang tua. Ya, kita persingkat saja misalnya usaha orang tua dalam membantu anak belajar secara daring. Oke, untuk mengetahui itu, teman-teman kira-kira diobservasi, didokumentasi, atau diwawancara. Apakah mungkin Pak keduanya? Bisa jadi. Dalam hal ini kita gunakan adalah untuk mengetahui usaha orang tua, maka digunakan tekniknya adalah wawancara. Sudah, sampai sini aja dulu. Nah, kemudian untuk mengetahui peran orang tua, kita butuh data apa? Misalnya data partisipasi orang tua dalam grup WhatsApp. Misalnya ya, partisipasi orang tua dalam grup WhatsApp. Oke, apakah diwawancara? Tidak mungkin, tetapi ini caranya adalah dengan cara diobservasi atau dokumentasi. Lebih tepatnya mungkin dokumentasi.
Nah, maksudnya adalah jangan-jangan ini orang tuanya nggak aktif di media sosial. Jangan-jangan orang tuanya nggak baca ini petunjuk dari gurunya. Nah, maka perlu ada dokumentasi. Oke, untuk mengetahui peran orang tua, Anda perlu data apa lagi? Misalnya data bukti kegiatan siswa. Misalnya dalam hal ini adalah misalnya PR-nya atau tugasnya. Maka di sini adalah misalnya kegiatan siswa. Ya, misalnya orang tuanya ngebimbing ya. Siswanya kerja enggak? Siswanya ngerjain enggak? Ya, dalam hal ini misalnya teman-teman siswa SD dan PAUD misalnya. Oke. Untuk mengetahui kegiatan siswa, kira-kira tekniknya apa? Maka tekniknya adalah bisa juga dokumentasi. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi, mudah kan? Nah, jadi dari tujuan ini dirinci, kita butuh data tentang apa? Bagaimana cara memilih dan memilahnya? Nah, ini yang sering pertanyaan. Perlu saya jelaskan di sini sebelum nanti ke rincian yang lebih jelas bahwa ini adalah satu paket alat-alat ya, observasi, dokumentasi, wawancara, tes, angket. Nah, semua cara ini merujuk pada tujuan yang sama, tetapi ada cara-cara tertentu yang akan lebih tepat dipilih. Misalnya, mahasiswa ingin tahu biografi saya, apakah perlu wawancara? Kayaknya repot deh, udah aja dokumentasi. Begitu. Nah, apakah mungkin Pak, satu ini peran orang tua ini adalah ada observasi, dokumentasi, wawancara, ada juga angket? Mungkin saja jika memang dengan satu teknik pengumpulan data itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kurang kredibel kalau satu teknik pengumpulan data. Misalnya mahasiswa tanya ke saya, Pak, Bapak usianya berapa? Saya akan jawab, saya usianya 27 tahun. Ini pakai wawancara. Tapi Anda tidak percaya. Kemudian Anda bisa lihat KTP-nya apa? Saya kasih KTP-nya. KTP itu apa? Itu adalah observasi. Ternyata setelah dilihat, oh Bapak umurnya bukan 27 tahun, tetapi umurnya ternyata 36 tahun. Nah, begitulah fungsi dari observasi, dokumentasi, wawancara, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan kaku. Jangan kaku, bingung memilih bagian-bagian ini. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau nanti ada tujuan nomor 2, nah di sini saja misalnya ada kendala orang tua. Misalnya begitu ya. Sama aja. Untuk mengetahui kendala orang tua, data apa yang perlu kita cari? Pasti ini kemungkinan adalah apa saja kendala orang tua misalnya. Maka di sini berarti kemungkinan menggunakan wawancara. Gitu teman-teman sekalian. Saya pikir sudah tampak jelas dengan ilustrasi seperti ini. Mohon maaf tulisannya acak-acakan, ini hanya ilustrasi supaya teman-teman bisa memahami secara komprehensif. Kalau tanpa ilustrasi kayaknya agak sulit dipahami. Nah, ini untuk kisi-kisi penelitian secara umum. Video berikutnya akan kita kaji tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi wawancara. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.